Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Tadi mah dia mending duit mah kencang. Semoga besok kebeli mobil sedan, nambah kencang. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dijadiin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Pak, masih hidup ini. Sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Jorok. Semangat. Kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai semangat. Apa aja berbawa-bawa. Ibu, sekali lagi jawab salam saya. Yang paling kencang saya doain, mudah-mudahan nanti punya menantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang jawabnya itu calon mertua mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul atau tidak? Kata orang duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati kudu pakai. Betul apa tidak? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya diceramah gara-gara. Asal gimana saya? Gara-gara diundang. Semoga yang di sini Allah berikan keberkahan. Ya Rabbal. Biasanya yang beli mulut laki-laki atau perempuan? Biasanya yang duit kalau laki-laki atau perempuan? Perempuan biasanya apa ya? Pak, kenapa pada diam aja, takut ya? Biasanya yang beli mulut laki-laki atau perempuan? Dimana-mana juga perempuan beli mulut. Betul? Betul. Waktu masih pacaran ngomongnya, walaupun tidak punya harta, yang penting setia. Betul. Pakai dilakuin segala. Pagi makan, sore tiada. Aku rela asal kau setia. Sudah kawin borong-borong gas habis. Betul. Pulsa listrik bunyi mulu. Betul. Anak pengen jajan aja. Betul. Lagu yang tadi lupa, ganti lagu. Tukar-tukar pusing nggak punya. Tukar-tukar yang mikirin nyut. Semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ila akhiril ayat wa qala Nabi Muhammad as-salatu bi rajul mu'minin jamaah jamaah hadratil mukarram wal muhtaram yang mulia yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Herman Effendi. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya, luas rezekinya, miliknya ditambah. Amin apa Bu? Miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bininya solehah. Tambah-tambah aja di RW ya. Kemudian yang saya hormati Ketua RT 008. Kita doakan beliau mudah-mudahan diangkat derajatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Tadi RT 008 ditingkatkan jadi RT 009. Doain ya RT ya. Ya Allah lindungi RT. Ya Allah sehatkan. Ya Allah jaga. Ya Allah sayangi. Jadi RT risikonya gede. Jadi RT disalahin baik. Kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak. Lah. Pak, nyautin apa jangan diam aja Pak. Atau saya punya salah apa gitu. Allah, jemaah. Kemudian yang saya hormati kori kita yang begitu merdunya Al Ustaz Anggi, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, ilmunya barokah, mudah-mudahan masuk surga, di surga jadi kori lagi. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Al-Ikhlas, Ikhlas dan Ilmiah Al Ustaz Suhendi, yang mana nih? Oh Ustaz. Dan doakan beliau mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Dua ya DKM-nya ya. Ustaz Husen Pramayoga. Oh ya. Mudah-mudahan panjang umur, luas rezeki, hasil cita-cita, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ketua PHBI Bapak Ustaz Koliman. Mana? Ada. Ada. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Ustaz Kang Mahmud, Ustaz Ali, Ketua DKM Sudirman Indah, Kesepuhan Blok A Bapak Rijal Ismail. Ada. Pak Demarmo, Pak Demarmo, dan Bapak Ahmad Husain Baisusi. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, luas rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, ibu, saya ini ada. Mudah-mudahan ibu-ibu hidupnya penuh berkah, gelangnya penuh, antingnya penuh, cincinnya penuh, kalungnya penuh, ATM-nya penuh, dompetnya penuh, tasnya penuh. Penuh apaan? Kantongnya penuh, tempat berasnya penuh, kulkasnya penuh, dosanya penuh ampunan dari Allah. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, Pak, masih hidup gak nih? Mudah-mudahan bapak-bapak bisa lepas dari jeratan hutang, rezeki banyak yang datang, hidup menjadi senang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya beli gelang, punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain ilmu. Lah, apaan Pak? Tadi aku sekarang punya istri yang cantik, sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain Quran. Pak.
Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah. Kemudian yuk kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Mudah-mudahan yang ada di sini termasuk orang-orang yang bersyukur. Setiap nikmat Allah harus kita syukuri walaupun sedikit. Pak, Bu, punya suami alhamdulillah, suaminya kecil hitam hidup lagi, tetap alhamdulillah. Karena apa? Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Katanya ngomongnya gini, gua mah kalau udah punya mobil mah mau rajin ngajinya pret. Betul? Gua mah kalau udah banyak duit mah mau rajin nyumbang anak yatim pret. Gua mah kalau udah banyak duit mah mau rajin jamaahnya pret. Karena apa? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Paham kagak? Paham kagak? Alhamdulillah. Misalnya dia, ibu suruh milih ya bu, jangan ngelamun aja bu, utang panci biarin dulu ya. Misalnya ibu suruh pilih, mending punya tangan tapi kagak punya gelang, apa mending banyak gelangnya tapi kagak punya tangan? Mending punya tangan punya gelang. Itu bukan milih. Milih punya tangan tapi kagak punya gelang, apa banyak gelangnya tapi nggak punya tangan? Mending punya tangan. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Ibu misalnya suruh pilih, mending punya leher tapi kagak punya kalung, apa mending banyak kalungnya tapi kagak punya leher? Mending punya leher. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Misalnya ibu mending punya laki tapi kagak gablak duit, apa mending banyak duitnya tapi kagak gablak laki? Mending banyak. Buset, kedengeran kagak Pak? Mending banyak duitnya katanya. Nih. Misalnya ibu ke pasar diantar suami tapi kagak dikasih duit, apa mending kagak diantar tapi dikasih duit? Kagak diantar tapi dikasih. Berarti suami kagak penting-penting amat, yang penting mah buset. Berarti betul tuh ngomong. Pak, kedengeran kan itu Pak? Allah. Jemaah, selanjutnya yuk kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang kalau kita sebut namanya dapat pahala. Satu-satunya manusia kalau kita sebut namanya dapat pahala. Nih, sehebat-hebatnya Pak Prabowo, sehebat-hebatnya Pak Jokowi, kalau disebut namanya dapat pahala kagak? Nih contohnya gini Bu, Sallallahu ala Jokowi, Sallallahu ala Prabowo, Sallallahu ala Jokowi, Sallallahu ala Prabowo. Dapat pahala kagak? Kagak ada dalilnya, betul. Tapi ketika Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaiya wahidan, Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersolawat kepadamu satu kali, kata Nabi, Allah akan membalas dengan 10 lipat pahala. Mantap apa kata? Maka satu-satunya manusia yang apabila kita sebut namanya dapat pahala adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Nah, maka gini Bu, ibu
Ibu. Kalau saya bilang oke, siap yang sebelah sini. Yang di luar ikutan Bu. Yang gak ikut biarin. Saya doain disulam 7 baris di kita. Siap ya, siap ya, siap ya. Main ya, siap ya. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca sholawat, siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin baca sholawat ya Rasulullah salamun. Mana di vokalisnya? Asani wa daraki anfatan rata ya tuhailal jodi wal karami ya Rasul salamun alaik ya Rabbi syafaat, rajin baca sholawat, bahagia dunia akhirat, rajin baca sholawat ya Rasulullah salamun dari anfatan alane aku haidal jodi wal karami ya Rasul mantap ya, langsung nyantai aja gitu ya. Nanti konser mana nih? Di Kalideres. Nyanyi tapi Kalideres Pak. Kalau kan di Rawa Buaya aja. Cepat disini, cepat. Santai banget, enak. Saya mau meja sendiri juga biasa. Kalau nggak dikasih mic juga saya mau bawa mic. Cuman nggak boleh dikeluarin sampai istri saya. Jamaah, puji syukur sudah, sholawat sudah, penghormatan sudah. Sekarang tinggal kita satukan niat, bulatkan tekad. Kita datang ke sini malam ini mau ngapain? Karena kata Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahasa Jerman baratnya, innamal a'malu binniyati angin pasti deh utawi saban-saban kelakuan itu tetap kalau saya dia. Bahasa Jerman bagian keroncong. Jadi setiap perbuatan kita akan dinilai, akan diberikan reward oleh Allah tergantung daripada niatnya. Makanya saya tanya, niatnya mau apa ini? Mau ngaji, alhamdulillah. Kalau niatnya mau ngaji, referensinya ada di dalam kitab Taqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Tanara. Man taqala liya ta'ala ilman gufira lahu qabla ayakhwa. Man sing sampai wong. Taqala ngalangka akan dua sampean liya ta'ala ilman untuk menuntut ilmu gufira dan hampura lakukan wasiman qabla ayakhwa sebelum berangkat. Ketika niat kita mau ngaji, insya Allah menurut hadis tersebut akan
diampuni dosanya sebelum berangkat. Mantap gak Pak RT? Mantap kagak? Ibu baru ngomong kayak gini doang. Baru ngomong, ibu punya anak si Tuti. Ibu ngomong, Tuti, lu lihat legging emak kagak? Yang kayak gimana leggingnya? Yang warna pink gambar Hello Kitty. Emang itu legging emak? Iya, kemarin dibawa tikus emak. Ya sekarang emak mau ngapain? Nanyain legging, emak mau ngaji, mau pakai legging takut ngomong. Nah, baru ngomong kayak gitu doang. Menurut hadis tersebut, Gufirullahu qabla ayat 2, diampuni dosanya sebelum berangkat. Mantap gak Pak? Alhamdulillah. Oke, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu yang ada di sini, ngaji hukumnya apa? Wajib itu fardu ya. Wajib dan fardu mutarrifani illa fil haji. Wajib dan fardu itu sama kecuali dalam bab haji. Berarti fardu ya. Ngaji hukumnya fardu. Sekarang fardunya fardu apa? Fardu ain, betul. Berarti sama kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat 5 waktu ya. Berarti sama kayak puasa Ramadan ya. Berarti kalau tidak puasa Ramadan dosa, betul. Kalau tidak sholat maghrib dosa. Berarti kalau tidak ngaji dosa. Banyak orang yang sadar bahwa puasa itu wajib. Kalau tidak puasa dosa. Makanya banyak orang yang kagak puasa makannya ngumpet pendek. Dia malu karena dia tahu bahwa itu dosa, betul. Banyak orang yang kagak sholat Jumat, dia ngumpet di rumah. Karena apa? Dia tahu sholat Jumat itu wajib. Kalau kagak sholat Jumat dosa, betul. Tapi kenapa di RW, di RT ada pengajian, dia ngecedok aja? Betul? Betul kagak? Dekat rumahnya, dekat majelis taklim, ngecedok aja. Padahal ketika kita tidak ngaji, dosanya sama seperti kita gak sholat maghrib. Karena fardu aja, betul. Ketika kita kagak ngaji, sama dosanya seperti kita tidak puasa Ramadan. Sama-sama fardu aja. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Cuman bedanya kalau sholat maghrib mu'aqotatan di waktu, kandel waktu. Ada waktunya, ditetapkan waktunya. Sholat maghrib jam 6 maghrib, betul. Kalau selain jam itu tidak sah. Contoh, ada orang mau ke masjid, Pak Haji mau mana? Mau ke masjid, mau ngapain? Sholat maghrib, kan baru jam 4. Dah, gue gak pakai hitung-hitungan sama Gusti Allah. Ya gak bisa, betul. Mu'aqotatan. Ada orang mau ke sholat Jumat, Pak Haji mau kemana? Mau sholat Jumat. Lah kan baru hari Kamis, lebih cepat, lebih baik. Ya kagak bisa. Mu'aqotatan, kandil waktu. Ngaji, gue mu'aqotatan. Waktunya tidak ditentukan. Ibu mau ngaji sebulan sekali boleh apa kagak? Boleh. Bapak mau ngaji seminggu sekali boleh apa kagak? Mau ngaji tiap hari boleh apa kagak? Mantap, betul. Ngaji gue mu'aqotatan, tidak ditentukan. Yang penting tolong datangi majelis taklim walaupun sebulan sekali, betul. Ustaz, gue mau katanya sibuk, ada job, kopinya aja yang datang dari apa-apa, betul. Kopinya sama rokoknya datang tuh, ditulis pahala, betul. Ini mau kopi kagak, orangnya juga kagak. Aneh kayak gitu ada. Allah Akbar. Pak, yuk masukkan ke mindset, ke dalam pola pikir bahwa ketika kita tidak ngaji, sama dosanya kayak kita kagak puasa Ramadan. Ketika kita tidak ngaji, sama dosanya kayak kagak sholat maghrib, Pak. Jangan macam-macam. Saya tanya lagi sekarang. Setiap fardu ain ada batalnya juga. Contoh sholat ada batalnya nggak Pak? Ada ya Pak ya? Kita lagi sholat, Allahu Akbar, maaf kentut, batal apa kagak? Batal. Kita lagi puasa, pas puasa kita main ke kolam renang, kentut di dalam air, berupuk, masuk ke dalam papan tadi. Dosa kagak? Batal apa kagak? Batal. Setiap fardu ain ada batalnya, termasuk haji ada batalnya. Hanya ngaji
ain yang kagak ada batalnya. Saya ulangi, hanya ngaji fardu ain yang kagak ada batalnya. Ibu mau ngaji kayak gini aja batal apa kagaknya? Maaf nih. Maaf ya Pak ya. Ngejegang kayak gini batal apa kagak? Kagak batal. Mau kayak gini aja batal apa kagak? Mau ngipas aja batal apa kagak? Kagak batal tenang. Mau nyelindung aja di tembok gini aja batal apa kagak? Mau ngantuk nundutan dari awal sampai akhir batal apa kagak? Mau ngomong aja batal apa kagak? Mau sambil jualan kerudung aja batal apa kagak? Ngaji satu-satunya fardu ain yang tidak ada batal. Ibu bapak datang ke majelis taklim digaransi sama Allah pasti kurangnya dapat pahala. Kagak ada batal. Cuman beda. Yang ngajinya benar-benar nulis, dengerin mungkin 1 letter, ya pahalanya apa ya? Yang cuma ngobrol doang mah, ya main HP aja mungkin 1/2 letter. Tapi kan lumayan ya, 1/2 letter kali 10 ngaji kan lumayan. Betul apa kagak? Maka jangan lewatkan ketika ada majelis taklim, ketika ada pengajian. Ini salah satu cara bapak ibu menabung pahala. Karena apa? Gak ada bapaknya ngaji. Paham apa kagak? Boy, paham kagak? Sholatullah, salamullah, ala toha rasul. Sholatullah, ala yasin. Sholatullah. Sampai dilupakan sebab itu kewajiban. Salatullah, dengan wasilah mengaji hidup kita diberkahi, anak-anak baik budi, istri disayang suami. Salatullah ala kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji kagak mau sulit, ustaznya dikasih. Kalau ngaji kagak mau sulit, ustaznya dikasih. Ustaznya dikasih. Salatullah, salam. Mantap. Tenang, masih banyak saya lagunya. Bentuk kaset juga sudah. Allah. Jamaah. Jamaah. Biasanya kalau ngaji itu di mana-mana banyakan perempuan. Serius ini. Nih, buktinya sekarang aja banyakan laki-laki apa perempuan. Ya matiin satu. Matiin satu. Matiin. Ah. Udah matiin. Biasanya kalau ngaji banyakan laki-laki apa perempuan? Perempuan di mana-mana aneh saya juga. Yang banyak muludan
Oh. Kalau takutnya saya ngomong jalan tol, pentil. Bukan di sini aja, di langit banyakkan perempuan. Serius Pak, di langit ada matahari, laki-laki atau perempuan? Emak, laki-laki atau perempuan? Perempuan, matahari. Ada lagi bintang, laki-laki atau perempuan? Perempuan, bibi. Kalau laki-laki memantang, betul? Oh, ada lagi bulan, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mapalan, nih yang kita diinjek bumi, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mapani, di mana-mana banyak perempuan, ada saja. Penyakit juga banyaknya perempuan. Ada penyakit namanya penyakit bisul. Laki-laki mau perempuan tuh? Perempuan bisul. Kalau laki-laki memangsul ya. Ada lagi buduk. Laki-laki mau perempuan tuh? Perempuan buduk. Kalau laki-laki mau padu. Ada lagi burut. Allah, semoga dari sini Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Sekarang kita ngajinya disuruh panitia nih dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. 2 hari lagi puasa juga. Dengan apa-apa ya kita bahaslah ngomong rojak. Isra Mi'raj ada 2 suku kata. Kalau kita ambil dari lughatnya bahasa kalau kita ambil dari pengertian dari takrifnya nih, yang pertama Isra. Apa itu Isra? Isra itu buat tawajuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya yang dimaksud dengan Isra adalah berjalannya Nabi Muhammad SAW lailan waktu malam minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Ini Isra. Mi'raj lain lagi. Mi'raj itu naik. Nah, jadi kalau kita gampang ini, Isra berjalan, Mi'raj naik. Siap ya? 1, 2, 3. Isra, Mi'raj, Isra, Mi'raj. Bapak-bapak tiap malam naik apa? Allah Akbar. Kalau kita baca kitab namanya kitab Dalil, disuruh dikupas tuntas tentang Isra wal Mi'raj. Peristiwa yang pertama mengawali Isra wal Mi'raj adalah dibelahnya dada Nabi min sidrati nahrihi ila asfali batnihi. Dibelah dada Nabi ila asfali batnihi, itu mengkamari sore-sore makannya Nabi. Jadi dibelah dada Nabi sampai bawah perut. Pak, ini mau ngerti apa kagak ngerti? Waktu itu orang Arab jahiliyah atau percaya, kata mereka, man, benar ente dibelah dadanya, betul? Lah kok kagak mati? Oi, di mana-mana orang dibelah dadanya pasti mati. Ente ngomong dibelah dada, kok kagak mati? Kagak percaya. Tidak masuk akal kata orang Arab jahiliyah. Padahal bukan tidak masuk akal, tapi akal yang bermaksud. Betul. 1400 tahun berlalu, sekarang kalau ngomong dibelah dada kagak mati, atau orang pada percaya. Kenapa? Banyak orang yang dioperasi jantung, dadanya dibelah, dibolongin, dimasukin pelek sepeda. Betul ya? Masukin apa? Dimasukin apa? Ring ya. Masukin ring. Hidup apa kagak? Hidup lagi apa kagak? Ibu-ibu ngelahirin perutnya dibelah, betul? Apa namanya tuh? Sesar. Dulu orang kagak percaya kalau dibelah dada itu hidup lagi, kagak percaya. Sekarang sudah tidak aneh ketika ngomong dibelah dada hidup lagi. Ada teknologi namanya operasi, betul? Betul. Berarti bukan
Bu, bu, Nabi mah wahyu, jangan dilawan. Kalau wahyu mah pasti benar. Bu, padahal belum ada laboratorium waktu itu, belum ada. Bahkan ada hadis Nabi yang begitu luar biasa. Kata beliau Nabi Muhammad, "Idza syariba ahadukum falyatanafas fil ina." Ketika kalian minum jangan ditiup, jangan bernapas di dalam tempat minum. Ini apa maksudnya? Kok orang minum tak boleh ditiup? Airnya panas, tak boleh ditiup. Dulu 1400 tahun yang lalu kagak ada yang paham maksud Kanjeng Nabi. Tapi sekarang para ilmuwan, ahli biologi, ahli laboratorium, ahli fisika memberitahukan kepada kita bahwa air itu senyawanya namanya H2O. Betul nggak? Betul ya? H2O, oksigen O2. Betul. H2O apabila bercampur dengan O2 itu akan membentuk reaksi kimia namanya asam karbonat. Asam karbonat adalah senyawa racun, apabila dikonsumsi terus-menerus akan mengakibatkan penyakit jantung. Ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Nabi dulu belum ada laboratorium, tapi omongannya kagak meleset. Ini namanya wahyu. Maka Isra Mi'raj kata orang zaman dulu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita yang masuk. Betul. Woi, jamaah, lanjut kali ini. Sampai jam berapa Pak RT? Saya mau gimana Pak RT aja lah. Buset, jam 2. Udah bapak aja yang ngaji, saya mau pulang. Jadi saya pasti nyariin sampai jam 2 mah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Kanjeng Nabi diberitahukan satu ibro, satu tamsil, satu kabar. Ada beberapa kejadian yang akan terjadi di masa depan. Di antara kejadian tersebut adalah baina aidihim lahmun radijun wa lahmun akharu khabisun. Ada orang yang di tangan kanannya megang daging matang, wa lahmun akharu khabisun, dan di tangan kirinya megang daging yang busuk. Nih, kalau secara akal Pak, orang normal bakal pilih daging yang mana? Di tangan mateng, di tangan kanan mateng, di tangan kiri busuk. Yang mana Pak? Mateng. Kalau orang akalnya normal. Tapi ternyata dilihat oleh Kanjeng Nabi, orang tersebut malah makan daging yang busuk. Itu ada keterangannya di kitab namanya kitab daging. Udah pernah baca kitabnya? Udah dengerin aja ya. Ada orang kok bisa makan daging mentah, daging busuk. Nabi penasaran, nanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, oh itu ada orang di tangan kanannya ada daging matang, tangan kirinya ada daging busuk. Kenapa kok makan daging busuk? Dijawab oleh malaikat Jibril, itu umatmu yang suka selingkuh. Wah, ada kagak? Ada kagak? Ada kagak Bu? Bu mau kagak suaminya selingkuh, mau kagak? Gak mau, naudzubillah imin. Kalau suaminya nggak mau selingkuh, ibu-ibunya dandan yang cakep. Betul apa kagak? Iya, benar. Kalau di depan suami harus seperti Elsie. Kalau bukan di depan suami harus seperti Kunti. Iya, mudah betul. Kalau menghadapi suami, contohnya suami pulang kerja, ibu persiapkan diri mandi yang wangi, betul. Ini mau menghadapi suami, ya tidur sama suami malah pakai sopel.
pas dicium pahit. Betul. Pakai fresh care lagi, panas. Betul. Oh, lihat ke sini. Sebelum suami pulang mandi supaya wangi, pakai minyak wangi. Enggak apa-apa juga. Orang kadang beli suami 5 minyak mau ngojek doang. Allah Akbar. Begitu cara menghadapi suami. Pakai skincare MS Glow, Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Showroom. Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Showroom. Showroom. Oh, serum ya. Serum. Betul. Suka dibeliin apa enggak? Woi, beliin. Pengen punya istri cakep, bukannya dibeliin skincare, malah dibeliin tepung sajiku. Aku bukannya glowing, malah keliung gitu mah. Beliin Pak, beliin skincare 1 paket 1 juta. Ada ibu bilang sama suaminya, Bang, saya beli skincare dong. Berapa nih harganya? 1 juta. Dijawab sama lakinya, Neng, aku mencintaimu apa adanya. Beli aja itu ya. Pas lihat bini tetangga glowing, meledak matanya. Ada yang kayak gitu ada. Beliin Pak, beliin. Ada kok yang rada murah. Skin titik. Skin titiknya 350.000 1 paket. Kalau pakai kusen 200.000. Kalau pakai kusen 500. Kusen ya kusen, bukan kusen mah buat rumah. Kusen. Oh kusen. Ada lagi Garnier. Garnier mah ada 2, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Dapatkan di keranjang kuning. Ya bukannya mau buka online nih, udah ketahuan nih, betul. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos. Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedot di rumah pencet HP-nya. Pakai suara yang sangat disenangi oleh perempuan tapi dibenci oleh laki-laki. Betul nggak Pak? Ada 2 orang dong yang ngomong betul. Yang lainnya ketakutan semua. Bapak-bapak duduk di depan rumah jam 4 sore. Jam 4 sore lagi duduk di depan rumah merokok. Ada tukang Pak. Kata tukang paket, atas nama Sarwiti. Oh iya, ini istri saya. Sarwitinya mau masuk ke WC 2,5 jam kalau keluar. Jangan yang dibayarin sama lakinya. Tukang paket marah, Pak, saya udah 2,5 jam di sini. Aku gimana istri saya lagi ngisi? Aku kan itu istri Bapak, talangin aja dulu. Ditalangin, berapa emangnya? 200.000, ditalangin. Kira-kira digantiin apa kagak? Makanya laki-laki jangan suka duduk di depan rumah jam 4 sore. Ada tukang Pak, suruh bayarin Pak, kagak bakal diganti. Cukup saya aja jadi korban udah. Tapi kan ada ya, ini mau lebaran nih, suka ada perempuan yang ngomong kayak gitu, Bang, udahlah gampang saya mah, yang penting anak-anak aja dulu beliin baju, udah gampang saya mah. Pak, jangan percaya. Kalau istri Bapak ngomong kayak gitu, lihat lemarinya Pak, pasti udah punya 5 sel. Ya saya juga punya bini sama. Bu, tapi nggak apa-apa.
Berias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlebihan mencari perhatian. Betul ya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau mau pakai skincare, tolong dibaca tutorialnya. Caranya tolong dibaca. Soalnya saya lihat banyak yang pakai skincare, glowingnya mukanya doang. Iya, pas lehernya belenggu kayak telur puyuh. Ya dia kagak baca dulu tutorialnya. Jamaah, jamaah. Selanjutnya Nabi Muhammad meneruskan perjalanan. Nih namanya Mi'raj. Pas Mi'raj, Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di Sidratil Muntaha mendapatkan perintah sholat. Luar biasanya perintah sholat, istimewanya perintah sholat. Kalau perintah yang lain, puasa, zakat dan sebagainya, itu secara COD. Iya, COD. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membawa wahyu, diterima oleh kanjeng Nabi, dan COD itu. Betul. Untuk perintah sholat tidak COD. Nabi Muhammad dipanggil langsung ke Sidratil Muntaha mendapatkan perintah yang sangat istimewa, yaitu perintah sholat. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia meruntuhkan agama. Sholat adalah karakteristik orang muslim, pembeda dari agama-agama yang lain. Maaf, orang non muslim ada nggak yang sholat kok? Ada nggak? Ada nggak? Ibadah-ibadah yang banyak yang sama, cuma sholat nggak ada. Betul? Pembeda. Maka laksanakan sholat. Sholatnya yang berkualitas, jangan hanya kuantitas. Artinya jangan hanya sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Jangan hanya kuantitasnya, tapi juga kualitasnya. Bagaimana cara sholat yang berkualitas? Ngaji, ilmunya cari. Rukun sholat, batal sholat, syarat sholat, cari. Betul? Supaya sholatnya berkualitas, bukan hanya kuantitas. Pak, banyak orang maaf yang sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatnya kemana-mana atau khusyuk. Betul? Nih, salah satu cara supaya sholatnya khusyuk, kita tahu artinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan rukun qauli, harus diucapkan itu. Rukun qauli namanya. Bibir yang mengucap, hati bicara ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mulut ngomong Bismillahirrahmanirrahim, hati mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha. Supaya sholatnya khusyuk, supaya sholatnya fokus. Mohon maaf, ini mas sholat, pas mau sholat Allahu Akbar, duit 3 hari hilang, pas sholat mendadak ingat. Betul apa kagak? Waduh, duit gua yang 10.000 kemana ya? Karena kita kagak tahu artinya. Kita kagak tahu artinya. Mulut ngomong macam-macam, tapi hati mah kagak ngertiin. Betul? Duit 10.000 kemana ya? Lumayan tuh buat ke pasar malam beli sebelah.
At-tahiyatul mubarakatuh sholawatun. Kemana duitnya? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oh, dipakai jaket warung sholihin. Baru ingat. Maka yuk ngaji kata saya juga. Nih ngajinya yang berkualitas. Mohon maaf, ngaji mah semuanya juga bagus, tapi jarang ngaji yang punya apa ya namanya ya, yang kita ngajinya itu ngaji yang nantinya bisa menunjang praktek sholat gitu. Jadi ngajinya baca Allah Akbar, tuntunan Allah Akbar, tuntunan at-tahiyatul. Ngaji mah semuanya juga baik, dapat pahala. Tapi ngaji yang terfokus lebih baik, sistematikanya jelas. Kalau fikih ngajinya bab pertama air, terus wudu, habis wudu batal sholat, syarat sah sholat, puasa, terus 1 tahun supaya komputer itu. Ini ngaji yang bersistematik. Ini tahalus ini mas, saya punya pengajian ibu-ibu 2 di Perum Kila Balaraja dan di Perum Royal Permata. Itu saya suruh ibu-ibu beli kitab. Kitabnya kitab Sabina. Ustaz nggak bisa nyoreknya, udah pakai bahasa Indonesia aja. Burudul wudu'i singkatun utawi pira-pira fardune wudu iku ada 6 ditulis. Fardu wudu ada 6. Terus saja 1 tahun kemudian babnya sampai bab puasa sampai bab zakat. Ini ngaji yang sistematik. Nanti akan ada perubahan yang signifikan dalam hal ibadah. Mohon maaf, ngaji mah semuanya juga baik. Cuman yang lebih baik lagi ngajinya terfokus. Kita untuk apa? Pikir misalnya, ngaji pikir, buka kitabnya. Sabiratul Najah, Fathul Qorib, yang kecil-kecil aja dulu. Nah, maka nanti akan ada perubahan secara signifikan, yaitu dalam hal ibadah. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Inti dari roja, inti dari maulid adalah lirik tibai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anut lampah lambune Nabi, kata PRT tadi. PRT apa PRW tadi? Mengikuti karakteristik Nabi, itu intinya. Ngaji udah 17 tahun, yang banyak bukan ilmunya, kerudungnya doang. Senin kerudungnya biru, Selasa merah, Rabu hitam. Rupa-rupa kerudungnya, suaminya paru-paru beli kerudung. Allahu Akbar. Coba pelajari karakter Nabi. Nabi mah kagak pernah dendam. Nabi diludahin, Nabi dilemparin kotoran ontak. Dendam apa enggak? Malah orang yang ludahinnya sakit, Nabi orang pertama yang nengok. Nah sekarang ibu bisa ini ya, maaf nih. Ibu ada yang meludahin, ceplok aja tetangga. 3 hari kemudian kerojotan sekarang. Gimana tuh kata ibu? Syukur, modal itulah utama gua. Nah kan gitu. Masalahnya kita ngikut siapa? Ngikut Nabi apa ngikut Firaun? Nah ini masalahnya. Kita meludah, kita rojapan, tapi kita sendiri tidak mengikuti karakteristik Nabi. Betul? Sama tetangga syirik aja, betul? Julid aja. Tetangga beli Nmax, dia sibuk beli Paramek. Tetangga beli Mio, dia sibuk beli koyong. Tetangga ada yang korban, dia sibuk beli tusukan sate sama bulu sirih. Dikasih juga kagak, betul? Tetangga beli mobil Kinjang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi, tadinya waras jadi. Allahu Akbar. Ini karakter Nabi.
yang kalau kita ikuti, insya Allah kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya nih harus ada perubahan signifikan ke dalam karakter. Bukan hanya jasadnya doang yang cantik, rohnya juga cantik, ilmunya cantik. Bukan hanya mukanya doang yang cantik, betul, tapi rohnya juga cantik. Karena yang namanya jasad akhirnya akan dimakan oleh cacing tanah, betul. Badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak lagi sudi bersama, secepatnya jasad dipendam. Gitu deh. Secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul kata Allahu Akbar. Kalau selama ini diri berhiasa emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap cekat mencekam tanpa seorang teman. Yang selalu kita bela-belain jasad, kalau mau lebaran Hollywood beli baju, betul. Masih bulan Rojak, masih bulan apa sebelum Rojak tuh? Bulan Roah. Bukan sebelum Rojak. Sebelum bulan Rojak udah beli baju, betul. Iya, jasad kalau sakit walaupun jam 12 malam langsung ke dokter, betul. Tapi kenapa roh kita yang sakit kita diam aja? Gak mau sholat berjamaah udah 3 bulan 4 bulan diam aja, itu rohnya sakit. Gak mau ngaji bareng-bareng tetangga diam aja, rohnya sakit. Gak mau jagung-jagung, ada talil, ada ngeriungan, ada apa, ada kerja bakti RT, ada kerja bakti RW, rohnya sakit diam aja. Kenapa? Kalau jasad kita sakit buru-buru ke dokter, kalau roh kita sakit diam-diam baik. Padahal kata Imam Al-Ghazali, fa inna ruha baqiyatun, maka sesungguhnya roh itu kekal. Imma muna'amatun wa imma mu'adzabatun. Ada kalanya nanti roh kita akan disiksa, ada kalanya roh kita akan mendapatkan kenikmatan. Ini adalah hasil dari perbuatan kita. Kalau roh kita baik, insya Allah muna'amatan, mendapat kenikmatan. Kalau roh kita jelek, mu'adzabatan, dapat siksa. Sekarang yuk kita mulai rubah mindset, pola pikir. Jangan hanya mementingkan jasad, tapi juga mementingkan roh. Kalau ada kesempatan berbuat baik, ada pengajian, datang. Ada kerja bakti, datang. Ada santunan yatim, datang. Ada riungan, datang. Insya Allah nanti roh kita muna'amatun, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, kuis, saya punya kuis ya, punya kuis. Yang pertama kuisnya, siapa aja mau bapak-bapak ibu-ibu mangga. Siapa yang bisa menerangkan Isra itu apa, Mi'raj itu apa, dan peristiwa pertama yang dialami Nabi ketika akad Isra Mi'raj? Kalau nggak ada yang maju berarti tidur semua ini. Ada yang mau maju? Isra itu apa, Mi'raj itu apa? Ada yang mau maju? Pak RT gimana nih Pak RT? Kuahnya, Bu, ayo. Hadiahnya ada. Isra itu apa, Mi'raj apa? Biar dapat kita ngajinya. Nggak ada yang berani nih. Nggak ada. Ayo boleh sini dulu. Nggak apa-apa sini. Ya sini.
Ada nih yang berani. Mic-nya kasih Bu. Bu, pinjam dulu deh mic-nya. Ibu mau ngalis. Pinjam dulu mic-nya. Sini Bu. Namanya siapa Bu? Nama Ibu. Ibu Supriyati. Sama saya ya. Supriyati. Saya juga kalau malam Supriyati sih. Ibu Supri apa Ibu Yati? Ibu Yati. Bu Yati. Tadi dengerin kan saya menerangkan ya. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Ya silakan. Isra itu berjalan, Mi'raj itu naik. Peristiwa apa yang pertama dialami Nabi ketika akan Isra Mi'raj? Di perang dadamu. Wih luar biasa, baru nih tabuk hebat. Masya Allah, Barakallah. Bu Yati hebat. Nanti dulu Bu sini. Saya lihat ya. Ini banyak amat ini. Bu, pilih deh Bu. Ibu maunya yang apa mana Bu? Bu, jangan semua. Ibu pilih yang mana tuh? Ada tiket umrohnya nggak ini? Bu, pilih Bu. Silakan Bu, yang mana? Satu aja. Silakan pilih. Oh yang ini pengennya yang gede aja ya. Lumayan tuh ya. Ya, makasih Bu. Satu. Makanya maju. Lumayan tuh. Tapi dimarahin sama lakinya. Nah, kenapa tadi tidak maju? Gitu. Pertanyaan nomor 2. Bapak-bapak boleh, ibu boleh. Ketika Nabi Muhammad Mi'raj di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam bertemu dengan Nabi. Nah, pertanyaannya di langit ketiga bertemu dengan Nabi siapa? Sini Bu. Sini Bu. Sini. Ini tim handroll semua ini ya. Ibu-ibu pengajian semua sini Bu ya. Mana tadi mic-nya? Udah pakai anaknya. Pegang Bu, maaf Bu. Berdiri Bu, Bapak. Berdiri. Nama. Hah? Siti Romlah. Panggilnya Bu Siti apa Bu Romlah? Bu Romlah. Saya menerangkan tentang Mi'rajnya Nabi di langit pertama sampai ke-7 bertemu dengan Nabi. Di langit ketiga bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Bu Romlah hebat. Bu silakan hadiahnya. Oh itu ngambil sendiri. Ya bapak saya. Oke. Masih ada hadiahnya, masih ada. Kenapa? Iya, musim hujan dapat payung ya. Pertanyaan yang ketiga. Peristiwa Nabi dapat ibroh. Ibroh itu contoh, tamsil, dicontohkan oleh Allah dalam perjalanan Nabi. Tadi saya menerangkan ibrohnya tentang apa? Nabi melihat apa? Nabi melihat apa? Ayo sini Bu, sini. Ayo. Senang gue dengar. Berarti pada ngaji nih, pada merhatiin. Ayo. Bapak-bapak nggak ada yang berani ya? Sini aja Pak ya. Sini Bu, sini nggak apa-apa sini. Pak tolong dari jalan Pak, maaf. Nah, kasih mic-nya kasih. Siapa namanya Bu? Yerni. Ibu yang Yerni. Oke. Bu Yerni punya suami? Punya. Alhamdulillah. Dulu waktu pacaran yang nembak duluan siapa? Kepo. Bu Yerni. Ya. Saya menerangkan tentang ibroh, tamsil, contoh, dicontohkan oleh Allah dalam perjalanan Nabi. Beberapa peristiwa banyak sih ya. Nanti undang lagi aja ya. Saya terangin lagi nanti.
Oke, sekarang yang saya terangkan nanti ibroh tentang apa? Dalam perjalanan Nabi melihat orang memegang di tangan daging matang, di tangan kiri daging busuk. Terus? Tapi dia memakan daging yang busuk. Wih, hebat. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Wih, ini hebat. Bu, yang mana bu hadiahnya? Ini ya? Ini bu. Oke, sama-sama. Jamaah, masih ada dua lagi. Ini langsung acung tangan aja, gak usah depan. Bapak-bapak boleh? Bapak-bapak maju. Bapak-bapak maju. Siapa yang mau maju? Gampang pertanyaannya ini mah. Pasti bisa. Ada yang mau maju nggak? Nggak ada. Ayo boleh sini, Pak. Sini Pak, maju Pak. Pak, sini maju. Ayo maju sini. Sini maju. Nggak usah malu-malu. Besar amat kemaluannya. Ini. Pegang. Maaf. Bapak cukup bilang betul tidak. Ini paling gampang pertanyaannya. Kalau saya bilang betul, Bapak bilang betul. Nah, ini pernyataan dari saya. Kalau betul, bilang betul. Kalau pernyataan saya salah, bilang salah. Siap? Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul, salah. Betul ya, ngomong betul. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Betul. Tanggal 12 Rabiul Awal. Betul. Tahun gajah. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Gue ngerjain loh. Gajahnya sepasang. Mohon maaf. Namanya siapa? Kikin ucapnya. Pak Kikin ucapnya. Pak Kikin. Ini anggota DKM ya? Iya betul. DKM Alilas. Yang ini? Iya. Oh, alhamdulillah. Dapat minyak. Kasih istri. Iya. Ya. Satu lagi, maju. Bapak-bapak boleh. Ayo. Biar dua-dua. Gampang pertanyaannya, serius ini, Pak. Maju. Ayo, Pak. Siapa lagi, Pak? Yang di luar boleh, yang di luar ayo. Sini yang jaket ini semua aja. Cepet. Keburu subuh. Bapak, kenapa tanya tengok? Ayo maju. Ayo sini. Oh, ayo. Ayo, biar cepat. Dia nunjuk orang, dia nggak mau. Dah, ibu aja, ibu. Ya. Siapa yang mau? Satu lagi. Dapat hadiah. Satu lagi. Dah, aprok aja. Aprok berani semua. Ayo maju satu orang. Ayo maju. Ibu kan udah ya tadi. Oh iya udah. Ini ibu belum. Ayo maju bu. Sini. Maju. Bukan apa-apa bu. Maju aja. Oke, yuk sini. Enggak susah. Pinjam dong ini. Namanya ibu siapa? Ibu Eis. Ibu Eis. Oke, Bu Eis. Sama ibu cukup bilang betul tidak gitu aja. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ibunya Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Sekarang pertanyaan saya, siapa nama neneknya? Tahu nggak? Nenek Muthalib. Gak tahu. Neneknya Kanjeng Nabi itu namanya Fatimah, sama kayak nama putrinya. Jamaah. Alhamdulillah. Bu, punya suami? Nggak punya? Oh, gini. Saya pengen ibu warga sini kan? Oh, warga sini. Memberikan pesan untuk acara ini untuk panitia. Acaranya gimana? Kalau ada kekurangan ibu ngomong, kalau ada kelebihannya ngomong. Yuk, kasih statement untuk acara ini. Ayo silakan. Gitu doang. Bagus sama jelek gitu doang. Yang saya sini Pak.
biar Pak RT tahu. Ya kompak Pak, semuanya kompak semuanya dari Ketik. kompak semuanya Pak, dari pengajiannya, dari ibu, dari bapaknya kompak semua. Berarti panitia bagus apa kagak ini? Bagus semua Pak. Nanti tahun depan laksanain lagi apa kagak? Kalau dibilang benar, ya mau saya Pak. Nanti laksanain lagi apa kagak tahun depan? Insya Allah. Tahun depan. Terus undang siapa lagi nih? Tapi kan satu saran Pak. Oh, PRT undang saya lagi ya saya. Temen banget nih. Ini Bu ya, Bu ya. Makasih ya Bu ya. Ya maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kebodohan saya. Yang benernya ikutin, yang salahnya jangan ikutin. Jamaah, nama saya Muhammad Subri, orang namanya Ustaz Uyil. Rumah saya di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Balaraja. Dari sini ke Cibadak, dari Cibadak ke Polsek, tapi jangan masuk Polseknya. Polsek Balaraja lurus, ke arah Pasar Cibinong. Nanti ada SMA 19 belok kanan. Terus ada rumah yang paling gede, yang paling megah warna putih. Itu rumah tetangga saya. Haji Sadar tukang amandel tuh dekat saya juga ya. Bu, saya mau berangkat sama istri saya pakai sorban. Abi mau berangkat? Iya, langsung ngomong. Berangkatlah saya. Hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang dibarakatin danding. Yang kenceng apa biar kedengeran? Dibarakatin danding. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Bu, tangannya ke atas. Tangannya ke atas. Dadah. Allahumma bi'ila qawmitari billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.